Peran Perbekel Desa Dangin Purikaja dalam penyelesaian konflik di Desa Dangin Purikaja. Om Swastiastu. Kami Perbekel Desa Dangin Purikaja, Anak Agung Geragede Cahyadi, Kecamatan Denpasar Utara, dengan jumlah penduduk kurang lebih 15.000 jiwa dan terdiri dari 8 dusun yang melayahi Desa Dangin Purikaja. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang selama kami menjadi kepala desa yang sangat menonjol, yaitu terkait dengan permasalahan tanah yang muncul di salah satu dusun kami di Banjar Lumbung Sari. Nah, terkait permasalahan itu berawal dari adanya salah satu yang diberikan kuasa oleh salah seseorang yang bernama Ketut Budiarte. Artinya, untuk pertama kalinya dia bertandang ke Desa Dangin Purikaja, koordinasi dengan kami selaku Perbekel Desa Dangin Purikaja terkait masalah keberadaan tanah yang ada di Gasu 4 Banjar Lumbung Sari. Nah, melihat dengan apa yang menjadi penyampaian dari utusan yang bernama Pak Putu itu yang ditunjuk sebagai kuasa berkaitan dengan keberadaan tanah yang ada di Gasu 4 itu, sebenarnya tanah yang ada di Gasu 4 itu sudah lama sebenarnya ditempati oleh masyarakat kami, kurang lebih ada sampai 30 tahunan. Nah, jadi karena masyarakat yang terutama yang menempati tanah yang ada di Gasu 4 itu, yaitu terdiri dari 2 lahan itu yang muncul, kami lihat pemecahnya di Gasu 4 itu. Nah, atas dasar apa yang menjadi informasi itulah kami memanggil Bapak Pelaksana Wilayah, artinya terkait dengan informasi dari salah satu kuasa untuk menindaklanjuti dari apa menjadi hasil koordinasi. Nah, atas dasar itulah kami mencoba, artinya turun ke lapangan dengan Bapak Pelaksana Wilayah yang ada di Banjar Lumbung Sari, mencoba cross check dengan masyarakat terutama yang menempati di tanah di 2 lahan di Gasu 4. Kami dengan Bapak Pelaksana Wilayah menginisiasi artinya pertemuan, artinya dengan para pihak yang menempati tanah tersebut di 2 lahan itu. Artinya ada salah satu aktivitas berkaitan dengan bongkar muat truk ekspedisi yang sering dilaksanakan setiap hari oleh masyarakat yang menempati tanah tersebut. Nah, atas dasar itulah kami memanggil semua, artinya masyarakat kami, yaitu warga Banjar Lumbung Sari yang lebih banyak dan juga Banjar Kumosari dan Karasari. Nah, dari sekian pendataan itu ada kurang lebih puluhan warga kami yang kami panggil dan juga kami buatkan agenda pertemuan lebih awal, itu sebagai suatu awal pertemuan dengan mengundang dari pihak yang merasa diberikan kuasa oleh Bapak Ketut Budiarte itu. Jadi atas dasar kesepakatan kondisi kami lewat via telepon dan kami langsung bersurat, buatlah kami suatu pertemuan dengan mengundang para masyarakat kami yang menempati lahan itu sampai sudah berpuluh-puluh tahun. Dan termasuk juga kami mengundang juga kepada para pemberi kuasa yang terkait dengan
yang ditunjuk oleh Bapak Ketut Budiarto. Nah, jadi dari hasil pertemuan itu, karena Niki mengingat banyaknya informasi simpang siur ini tadi terkait dengan masyarakat yang menempati, sering katanya ada warga-warga yang artinya mengklaim, mengakui keberadaan tanah yang ada di dua lahan di Gasun Batu. Jadi karena seringnya mereka mendapat suatu artinya teror, ada juga terkait dengan klaim tanah yang mereka tempat itu, artinya ini sebagai suatu dasar kami, artinya berkaitan untuk menjernihkan, memberikan suatu solusi yang selama ini masyarakat yang warga kami yang menempati tanah itu banyak, hampir puluhan yang mengklaim bahwa dialah yang mempunyai tanah tersebut. Namun ketika berproses, artinya para pengklaim, arti masyarakat yang mengatasnamakan bahwa dia mempunyai tanah tersebut tidak pernah memperlihatkan suatu pembuktian secara resmi, secara legal, baik itu dalam bentuk berkaitan dengan sebagai suatu keabsahan terkait dengan masalah kepemilikan tanah berupa sertifikat, dan juga terkait juga secara fisik, artinya yang mempunyai tanah tidak pernah memperlihatkan jati dirinya. Nah, atas dasar itulah, karena ini ada utusan dari yang diberikan kuasa, jadi kami melaksanakan suatu pertemuan awal. Nah, jadi dari apa yang menjadi pertemuan kami awal, tadi kalau nggak salah itu bulan Agustus kami laksanakan. Di sana muncullah apa yang menjadi informasi-informasi dan kemauan terutama dari masyarakat kami yang selama ini menempati tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun. Artinya mereka ini ingin minta suatu kejelasan, terutama terkait dengan keabsahan daripada kepemilikan tanah tersebut berupa dalam bentuk sertifikat secara legal, dan termasuk juga keinginan dari para pemilik, artinya bukan para pemilik tapi masyarakat yang menempati tanah itu yang sudah berpuluh-puluh tahun, ada ingin secara fisik biar artinya yang mempunyai tanah tersebut agar hadir dalam pertemuan berikutnya. Termasuk juga permintaan dari salah satu dari masyarakat kami yang menempati agar menjadi jernih terkait dengan sahnya kepemilikan daripada keabsahan tanah tersebut, agar membawa secara resmi sertifikat kepemilikan tanah yang ada di dua lokasi yang ditempati oleh warga kami. Nah, atas dasar itulah kami bersurat. Nah, muncullah suatu pertemuan yaitu bulan Desember ini. Artinya apa menjadi kesepakatan daripada awal pertemuan itu, yaitu dengan hadirnya Bapak Ketut Budiarto selaku kepemilikan sah daripada tanah tersebut, dan juga pada saat itu juga kami mengundang Bapak Kapolsek yang dalam ini untuk mendampingi kami sebagai mediator terkait dengan mediasi keabsahan terkait tanah yang ada di dua wilayah di Desa Depurikaja, yaitu di Gasun 4 Sumber. Nah, apa yang menjadi hasil pertemuan kami di bulan Desember, ada muncullah di sana suatu kesepakatan, artinya juga hasil dari koordinasi komunikasi ada suatu berita acara. Artinya di sana juga timbul artinya batas terkait dengan penempatan daripada tanah tersebut. Nah, atas dasar itulah apa menjadi permasalahan itu jadi clear lah, artinya sudah satu sisi juga apa yang menjadi keinginan masyarakat daripada masyarakat yang menempati tanah tersebut yang selama ini sering diteror oleh yang merasa dirinya sebagai oknum-oknum yang mengakui keberadaan kepemilikan tanah itu dengan tidak memperlihatkan apapun daripada bukti kepemilikan, dan termasuk teror-teror yang sudah sering dilaksanakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap lahan yang ada di dua lokasi. Nah, jadi apa menjadi hasil rapat yang terakhir itu dengan dimediasi oleh Bapak Kapolsek, jadi tertuanglah
apa yang menjadi hasil mediasi kami di sana. Ada satu yang muncul berkaitan dengan batas, artinya terakhir penempatan tanah daripada masyarakat menempati, dan sudah barang tentu dengan apa yang menjadi selama ini masyarakat kami menempati, ada suatu kesepakatan yang juga muncul berkait dengan kompensasi yang selama ini mereka inginkan, yaitu muncul suatu kesepakatan kompensasi, dan itu pun sudah direstui oleh pemilik tanah yang sah, Bapak Ketut Budiarta. Nah, itulah artinya sudah ada negosiasi, ada kompensasi, dan apa yang menjadi berkaitan penempatan tanah selama ini, artinya inilah yang secara fisik yang mempunyai tanah yang sudah sering diteror oleh masyarakat atau punya tidak bertanggung jawab, dan juga ada bukti pada waktu pertemuan yang terakhir itu dengan memperlihatkan keabsahan berkaitan dengan sertifikat secara elektrik yang sudah diperlihatkan di masyarakat yang menempati tanah yang sudah berfoto. Atas dasar itulah artinya sampai bulan April inilah jadi masyarakat kami menempati dengan apa yang menjadi perjanjian kesepakatan kami dengan diberikan kompensasi kepada warga. Astungkara diberikan mediasi dari semuanya, baik dari pihak Kapolsek, juga kehadiran daripada Ketut Budiarta yang selama ini didamba-dambakan oleh masyarakat kami yang sering artinya banyak ditipu, artinya dengan apa yang menjadi hasil kesepakatan kami yang terakhir ini, dengan apa yang menjadi batas terakhir dan keabsahan daripada kepemilikan tanah secara resmi sudah bisa kita selesaikan di desa secara baik. Di antara sekian masalah yang kerap terjadi di desa adalah permasalahan tanah. Kepemilikan atas tanah memang merupakan aset mahal yang dimiliki setiap individu atas dasar hukum yang kuat sehingga tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak manapun juga. Tapi pada realitanya masih kerap ditemukan pertikaian karena permasalahan tanah ini. Permasalahan yang terjadi letak lokasi tanah yang beralamat di Jalan Gatot Subroto 4, Desa Dangin Purikaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang awalnya tanah tersebut terbengkalai dan warga yang menempati tanah tersebut tidak mengetahui jelas pemiliknya, hingga pemilik tanah tersebut datang dan menunjukkan bukti kepemilikan tanah ke aparat lingkungan desa setempat. Langkah-langkah dalam penyelesaiannya: mengadakan pertemuan dengan warga desa yang menempati tanah dengan pemilik tanahan, I. Ketut Budiarta yang beralamat Ling Sangging, Kabupaten Gianyar. Pertemuan itu dilaksanakan di kantor Desa Dangin Purikaja pada hari, tanggal, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024 yang dihadirkan oleh Kapolsek Denpasar Utara, Pelaksana Wilayah Banjar Lumbung Sari, Klien Adat Banjar Lumbung Sari, Pelaksana Wilayah Banjar Umasari, Pelaksana Wilayah Banjar Karangsari, Babin Kamtipmas, Bapak Ketut Budiarta, Inenga Sukadana, I. Ketut Sadia, Ketut Darmayasa, Ketut Sudiarsa, I. Gede Widiana, Nyoman Wijaya, dan Kadek Widiada. Pihak-pihak dari yang menempati tanah sebelumnya mempertanyakan keaslian pemilik tanah tersebut agar memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah, dan dari sana pihak pemilik tanah memperlihatkan kepemilikan tanah tersebut yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto 4, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Setelah kepemilikan tanah tersebut memperlihatkan bukti kepemilikannya, warga yang menempati tanah tersebut I. Ketut Sadia, I. Made Mawidi, dan Inenga Sukadana menyepakati dan menyanggupi mengosongkan tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat tanah tersebut dengan jangka waktu 4 bulan terhitung mulai tanggal 6 Desember tahun 2024 sampai dengan tanggal 6 April tahun 2025, dengan kesepakatan pemilik tanah bersedia memberikan nilai kompensasi kepada I. Ketut Sadia dan Made Mawidi masing-masing sebesar Rp. 35 juta, dengan alasan memberikan kompensasi sebesar itu karena dalam bangunan tersebut ada merajan. Pemilik tanah bersedia memberikan nilai kompensasi kepada Inenga Sukadana sebesar Rp. 8 juta, dan An. I. Gede Widiana,
Inyoman Wijaya menyepakati dan menyanggupi mengosongkan tanah dan bangunan sesuai dengan SHM tersebut di atas dengan jangka waktu 4 bulan terhitung mulai tanggal 6 Desember tahun 2024 sampai dengan tanggal 6 April tahun 2025, tanpa nilai kompensasi. Setelah dilaksanakan mediasi, kedua belah pihak menyepakati dan menyetujui sesuai kesepakatan di atas. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Yang dengan Permasanti, Om Santi, 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 Om.